Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Bu. Pada puasa semuanya? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Ada sahur kan? Ada, Bu. Alhamdulillah. Oke. Udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oh, udah siap. Kita awali dengan membaca doa. Silakan. Ketuanya siapa? Saya, Bu. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan baca doa tadi lancarlah sekolah kita, mata pelajaran kita dari awal sampai akhir. Insya Allah masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Jadi Ananda semua udah siap belajar? Sudah, Bu. Oke, jadi yang tidak berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini silahkan dikesampingkan terlebih dahulu. Udah rapi semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira Ananda sekarang belajar itu untuk apa? Kenapa Ananda masih semangat belajar sampai detik ini? Kenapa? Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kemudian Diva? Agar menjadi anak yang cerdas dan pintar. Agar menjadi anak yang cerdas dan pintar. Alhamdulillah, jawabannya bagus sekali. Jadi memang kita itu harus selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat. Dan untuk meraih ilmu, kita harus belajar dengan sabar dan juga tenang. Artinya step by step dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Oke. Ibu harapkan Anda semuanya belajar fokus dan tidak main-main ya. Kita belajarnya santai, tapi tidak ada yang bersenda gurau yang melebihi batas bercanda. Oke, sebelum Bu mulai, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang masih ingat apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajarkan kepada kebaikan dan meninggalkan kepada keburukan. Nah, bagus sekali. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dahulu. Siapa yang gak hadir pada sore hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baiklah. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Berarti mesti semangat belajar. Oke. Ananda tadi mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Seperti apa itu? Kira-kira yang mengajak pada kebaikan itu contohnya seperti apa? Anes, tahu? Kira-kira apa? Rifa? Nggak ada. Oke. Jadi mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan, yaitu kita mengajak kepada orang lain untuk mengajak baik, seperti mengajak sholat, mengajak berpuasa, dan mencegah pada keburukan itu, yaitu kalau ada orang nyuri, kita jangan ngebantuin, tapi kita nasihatin. Dan salah satu contoh dari mengajak pada kebaikan yaitu saling tolong menolong. Kenapa kita harus saling tolong menolong? Kenapa, Nes? Karena pada dasarnya manusia itu adalah saling membutuhkan. Bagaimana kalau tidak saling membutuhkan? Mereka tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu memang saling bergantung. Oke, jadi sifat tolong menolong. Kira-kira apa tuh? Contohnya yang tolong menolong tuh. Ada yang tahu? Rifa? Oke, Ibu kasih ilustrasi misalnya seperti ini. Siapa dari Ananda yang kakaknya udah kuliah? Saya, Bu. Oke, dua-duanya dari Rifa dulu. Kalau misalnya kakak Ananda minta duit, misalnya kan minta uang untuk bayar kos atau uang jajan, biasanya orang tua Ananda ngapain? Ngasih duit. Oke, Anes. Kalau misalnya ngasih duit, gimana cara ngasih duitnya? Melalui agen BRI atau BRI Link. Oke, melalui agen BRI Link. Kemudian diapain? Orang tua Ananda ngapain? Mentransferkan uang. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara Dia langsung transfer pakai
ATM sendiri atau minta tolong kepada agennya? Minta tolong kepada agen. Oke, bagus sekali, minta tolong kepada agennya. Jadi ketika kakak Ananda minta uang untuk bayar kos, nanti orang tua Ananda pergi ke tempat agen, terus nanti bilangnya seperti ini, Bang atau Mas atau Bu atau Pak, tolong transferkan uang jumlah sekian ke rekening anak saya. Itu ya, jadi kan kayak gitu kan? Nah, kayak gitu atau enggak? Iya. Ya, jadi hal yang demikian itu maka terjadi apa? Sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong. Bagus, Rifa. Nah, kalau udah seperti itu, maka terjadilah suatu akad, suatu apa tadi? Suatu apa? Suatu akad tolong menolong. Oke, Bu akan menyajikan gambar. Silahkan Ananda lihat. Oke, nampak semuanya? Nampak, Bu. Nah, dari gambar ini apa yang dapat Ananda simpulkan? Kira-kira apa? Orang yang sedang bersalaman. Orang yang sedang bersalaman. Bagus, Anes. Orang yang sedang bersalaman. Oke, orang yang sedang bersalaman. Sama, Bu, jawabannya, Bu. Oke, terima. Jawabannya sama, yaitu orang yang saling bersalaman. Nah, dari ilustrasi yang Ibu contohkan tadi, misalnya orang yang tadi kan kata Ananda orang yang saling bersalaman, berarti kan terjadi suatu akad. Biasanya kalau orang salaman itu berarti menyatakan setuju atau menyatakan deal atau menyatakan iya, begitu kan? Iya. Nah, dari ilustrasi yang Ibu sampaikan, gambar yang Ananda lihat tadi, kita sore ini akan belajar tentang materi. Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Anes. Wakalah. Wakalah. Bagus ya. Kita akan belajar tentang wakalah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 bulan 5 2020. Oke. Jadi dengan materi kita yang sekarang ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu Ananda mampu menjelaskan apa itu pengertian, kemudian hukumnya. Yang ketiga, syarat dan rukun. Yang keempat itu ada pekerjaan yang diwakilkan. Yang kelima itu ada habisnya akad wakalah. Akad wakalah. Yang keenam itu ada hikmah yang dapat kita ambil. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai sore ini. Ibu harap semuanya semangat, Ibu harap semuanya fokus dan dapat memahami pelajaran kita. Sebelumnya Ibu akan membagi Anda dulu terhadap 2 kelompok. Nanti ketika Ibu membaginya, silahkan Anda duduk per kelompok ya. Rifa kelompok 1, Anes kelompok 2. Sekarang perhatikan dulu ke Ibu. Tadi kita materinya ada tentang wakalah. Apa yang Ananda ketahui tentang wakalah dari ilustrasi yang Ibu jelaskan tadi? Pengertiannya. Apa itu? Coba Rifa silakan. Sikap saling tolong menolong. Kemudian Anes mewakili. Dah, tepuk tangan buat kita semua. Yang lebih tepat yaitu wakalah adalah mewakilkan. Secara bahasa, wakalah yaitu mewakilkan. Secara bahasa, wakalah itu mewakilkan. Dan secara istilah, wakalah yaitu mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mengerjakan suatu urusan. Jadi misalnya Rifa punya pekerjaan, tapi dia nggak bisa melakukannya sendiri, dia harus minta tolong kepada orang lain. Dia minta tolong sama Anes. Nah, itulah
dilakukan dengan wakalah. Oke, dari pengertian itu ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut yang kedua, yaitu hukum dari wakalah. Yang pertama, yang kedua, wakalah itu hukumnya adalah mubah. Mubah. Jadi wakalah itu boleh. Jadi bukan perkara yang harus dilakukan seperti sholat, bukan juga perkara yang harus ditinggalkan seperti khamar, sesuatu yang haram. Yang kedua, dia bisa berubah menjadi wajib. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Dia bisa menjadi wajib jika pekerjaannya itu terpaksa harus dilakukan kepada orang lain. Jadi yang awalnya tadi mubah, dia bisa jadi wajib. Artinya memang harus ada orang lain yang mewakilkannya. Contohnya seperti apa? Misalnya, si Fulan mau naik haji, mendaftar sekarang. 10 tahun kemudian dia baru akan berangkat ke tanah suci. Kemudian si Fulan ini ternyata sebelum berangkat ke tanah suci itu si Fulan meninggal. Jadi yang nanti yang memberangkatkan haji si Fulan atas nama si Fulan yaitu adik Fulan atau termasuk kerabat dari si Fulan. Makanya dia menjadi wajib. Kemudian dia bisa bersifat haram apabila pekerjaan yang dia ingin limpahkan ke orang lain itu adalah pekerjaan yang haram atau pekerjaan yang wakilnya itu kamu harus mewakilkan aku pekerjaan ini misalnya kan. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya ibu punya utang puasa 9 hari misalnya, puasa mengkodok. Tapi ibu ini malah minta orang lain, minta bantuan oleh si Fulanah misalnya kan. Tolong si Fulanah bantu saya, wakilkan saya untuk mengganti puasa 9 hari. Apakah boleh? Tidak. Tidak boleh. Karena apa? Karena puasa, sholat, dan yang menyangkut dengan itu termasuk kewajiban individu. Karena amalnya juga individu. Dia tidak bisa dilakukan oleh orang lain, maka harus kita sendiri yang menanggungnya. Oke. Dari penjelasan yang kedua, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Insya Allah paham? Paham. Kenapa dikatakan wajib? Apabila kenapa? Apabila Misalnya contohnya si Fulan mau berangkat haji tapi Iya. hajinya masih 10 tahun kemudian dan ternyata si Fulan telah meninggal. Lalu adiknya atau kerabat si Fulan yang akan menggantikan si Fulan. Oke, bagus sekali. Jadi memang yang wajib itu ketika pekerjaan itu memang harus benar-benar diwakilkan ya, bukan karena kita pura-pura nggak bisa terus diwakilkan ke orang lain jadi wajib hukumnya kayak gitu. Oke, jadi kalau udah paham, kita lanjut yang ketiga yaitu rukun dan syarat. Yang pertama itu harus ada orang yang memberi wewenang. Orang yang memberi wewenang. Yang kedua, ada orang yang diberi wewenang. Maksudnya bagaimana? Orang yang memberi wewenang, saya Rifa sama Anes dan dia. Rifa minta tolong, kemudian Anes yang memberikan pertolongan. Jadi Rifa ini sebagai orang yang memberi wewenang dan Anes sebagai orang yang diberi wewenang. Bagus. Dan yang ketiga itu ada masalahnya. Yang keempat ada akadnya. Akad ini tidak mesti orang mau nikah terus akad ijab kabul seperti itu ya. Iya. Ya, jadi yang masalah itu yaitu apa? Yang mau dimintain tolong, yang mau diwakilkan itu apa? Gitu. Dan terus akadnya itu maksudnya adalah perjanjian keduanya. Jadi benar-benar harus diketahui oleh kedua belah pihak.
Nah, orang yang memberi wewenang ini punya syarat juga. Syaratnya itu apa? Yang akan dia wakilkan atau yang akan dia limpahkan kewenangannya itu, suatu pekerjaannya itu memang benar-benar pekerjaannya itu dia sendiri yang punya gitu. Misalnya Rifa punya motor, nggak bisa pergi buat ke pasar karena dia nggak bisa naik motor. Jadi dia minta tolong sama Anes, Nes tolong anterin ke pasar ya, karena saya nggak bisa naik motor, gitu kan. Jadi motornya Rifa ini harus punya Rifa sendiri, nggak boleh punya tetangganya, gitu. Kalau punya tetangganya itu lebih baik tetangganya kan yang nganterin ke pasar, gitu. Kemudian yang kedua, orang yang diberi wewenang. Orang yang diberi wewenang ini harus baligh dan berakal. Dalam artian dia tidak gila. Dalam artian dia juga tidak di bawah umur. Bu, Ya, silakan Anes. bagaimana kalau pihak yang diberi wewenang belum balik, Bu? Oke, bagus. Bagaimana kalau orang yang diberi wewenang itu belum balik? Ya tidak bisa. Misalnya dia belum balik dalam usia, kalau balik itu biasanya kan 9 tahun ya, di bawah 9 tahun. Dia memang syaratnya tuh harus balik. Kalau belum balik dia masih dicatat sebagai orang yang belum tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, gitu kan? Iya. Jadi memang syaratnya seperti itu, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian udah paham Anes? Sudah, Bu. Oh, udah paham. Oke. Dan kemudian masalah yang akan diwakilkan tadi. Sebentar. Masalah yang akan diwewenangkan kepada orang lain, yang akan diwenangkan kepada orang lain ini harus jelas. Masalahnya itu apa? Urusannya itu apa? Apa yang bisa ditolong oleh orang lain itu apa? Gitu. Jangan membuat orang itu ragu-ragu, apalagi kita ambigu. Dalam artian kita mengatakan kepada orang lain sehingga orang lain gagal paham, gagal fokus. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi semuanya harus jelas. Yang keempat yaitu akadnya. Seperti yang Ibu bilang tadi, syaratnya yaitu antara Rifa dan juga Anes benar-benar tahu dan Anes juga paham apa yang mau diperintahkan dan dia harus ngapain, kayak gitu. Karena nanti Anes akan bertanggung jawab kepada Rifa. Oke. Dari ulasan yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang keempat. Yang keempat, tentang pekerjaan yang boleh diwakilkan. Apa saja itu? Ada yang tahu? Pekerjaan yang diperbolehkan oleh agama. Oke, bagus. Anas satu. Ada lagi yang tahu? Nggak ada. Rifa nggak tahu. Anes tahu lagi? Tidak, Bu. Tidak. Oke, bagus sekali. Pekerjaan yang boleh diwakilkan itu adalah yang pertama, pekerjaan itu memang dibolehkan oleh agama. Dan yang kedua, pekerjaan itu termasuk kepemilikan dari si pemberi wewenang. Paham maksudnya? Oke. Jadi misalnya Rifa punya sebuah ayam misalnya. Kemudian dia meminta Anes buat tolong Nes sembelihin ayamku karena aku nggak berani buat nyembelih sendiri misalnya gitu. Jadi ayam Rifa ini memang ayam sendiri gitu, bukan ayamnya Vina gitu. Jadi bukan kepemilikan ayam orang lain. Ada ngerti? Ada, Bu. Oke, dan yang ketiga yaitu pekerjaan tersebut dapat dipahami oleh yang menerima wewenang. Misalnya Anes dapat mandat kan buat nyembelih ayam. Jadi tuh Anes ngerti dulu masuk pekerjaannya tuh ngapain ya. Nyembelih ayam berarti membantai ayam, dipotong dengan bismillah. Kemudian setelah itu baru diserahkan lagi kepada Rifa. Iya kan Anes? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Dari yang Ibu jelaskan, ada yang mau tanyakan? Tidak, Bu. Apa? Silakan Rifa. Menjelaskan kembali yang poin 3 dan 4. Poin 3 dan juga 4. Poin 2 dan 3 maksudnya. Oke. Yang pertama tadi poinnya kan dibolehkan oleh agama. Dan yang kedua,
pekerjaan yang diberikan oleh si pemilik tadi itu memang benar-benar kepunyaan si pemilik. Kemudian yang ketiga, orang yang akan menerima wewenang itu mengerti apa pekerjaan yang akan dia lakukan gitu. Soalnya tadi yang poin yang kedua, Rifa punya ayam, memang benar ayam Rifa yang mau Rifa mintain sembelih ke Anes itu memang harus ayam Rifa sendiri gitu. Jadi bukan ayam orang lain. Kalau misalnya ayam orang lain tentu jatuhnya lebih ke mencuri kan kalau misalnya tidak dibeli. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Anes ketika Rifa mintain tolong harus udah tahu. Jadi Anes harus tahu, oh nanti aku akan menyembelih ayam, nanti cara nyembelihnya gini, nanti bacanya begini gitu. Paham? Paham. Kalau paham kita lanjut ke materi yang ke-5, yaitu habisnya akad wakalah. Dua orang saling bekerja sama, bukan bekerja sama sih. Anes melimpahkan wewenang kepada Rifa misalnya. Kemudian Rifa otomatis bertanggung jawab atas pekerjaannya yang dimintain tolong oleh Anes tadi kan. Iya. Jadi kira-kira bagaimana dua orang ini bisa habis akad wakalahnya? Gimana? Kan mereka terikat oleh akad wakalah nih. Kemudian bagaimana caranya mereka untuk memutus atau ya putus secara otomatis kayak gitu? Gimana caranya? Anes tahu? Tidak, Bu. Tidak. Rifa tahu? Tidak. Tidak. Tidak tahu. Tahu Bu tapi lupa. Oke. Yang pertama, habisnya akad ya. Habisnya akad wakalah. Yang pertama, salah satu pihaknya itu gila. Misalnya tadi si Fulan dan si Fulanah. Si Fulan meminta si Fulanah sama si Fulan deh. Si Fulanah meminta Fulan menyembelih ayam. Tidak menyembelih ayam tidak butuh waktu lama ya. Habisnya akad wakalah yang pertama itu adalah gila. Misalnya si Anes minta tolong buat transfer uang tadi kan ke agen BRI. Kiranya si agennya ini tahu-taunya gila karena udah lama nggak transfer uang. Taunya agennya ini punya masalah dan dia gila. Anes nggak tahu kalau dia itu udah gila. Nah setelah udah tahu maka nggak boleh lagi bertransaksi, harus cari agen yang lain. Kalau sebelumnya udah ada perjanjian buat mengirim uang, ya terputus otomatis. Jadi nggak ada lagi perjanjiannya, gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu salah satu pihak itu meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka itu urusannya Allah. Dan itu secara otomatis akad wakalahnya terputus. Kemudian yang ketiga yaitu si pihak satu memutuskan memutuskan bahwa si pihak yang kedua ini tidak perlu untuk mewakilkan pekerjaan tertentu gitu. Misalnya si Rifa minta tolong sama Anes tadi kan buat nganterin ke pasar gitu. Sementara si Rifa ini lama-kelamaan ternyata udah bisa naik motor sendiri gitu. Udah bisa naik motor sendiri, akhirnya dia bilang sama Anes, Nes, kamu nggak perlu lagi nganterin aku ke pasar setiap minggunya, karena alhamdulillah aku udah bisa naik motor. Kalau ada seperti itu, Anesnya menerima, permintaan dari Rifa juga jelas, berarti akad wakalah terputus. Kemudian, misalnya tadi Rifa punya yang keempat, Rifa punya motor, kemudian Anes yang bekerja menolong gitu ya, setiap minggunya untuk ngasih jasanya buat nganterin ke pasar. Nah si Rifa ini kiranya bangkrut kali ya gitu, jadi pura-puranya bangkrut gitu kan. Jadi motornya ini dijual. Nah pas motornya itu dijual kepada si Vina misalnya kan, sedangkan Anes itu tadi kan akadnya sama si Rifa, otomatis motornya udah dijual ke Vina, maka akad Anes dan juga Rifa itu putus.
Anes berakad lagi dengan Vina harus berakad dari awal. Jadi nggak bisa Wakalah ini tuh Rifa yang punya motor dijual ke Vina, kemudian beralih motornya ke Vina. Nggak bisa gitu. Mana tahu Vina bisa naik motor sendiri kan? Mana tahu Vina nggak butuh jasanya Anes kan? Oke. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Dari materi ini nggak ada. Paham? Insyaallah. Paham. Insyaallah. Oke, dari yang dijelaskan tadi, Ibu sudah katakan di awal bahwa Ibu akan membagi Ananda terhadap 2 kelompok. Silakan duduknya agak dipisahkan. Kita masuk yang ke-6, yaitu hikmah dari wakalah. Nah, masing-masing kelompok silahkan beri 1 hikmah yang dapat diambil dari kita belajar wakalah. Dari akad wakalah ini apa yang dapat kita ambil? Istilahnya pelajaran yang dapat kita ambil gitu. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ada yang merasa kesulitan, Rifa? Udah selesai? Kelompok 1 tadi Rifa ya? Kelompok 2 Anes? Udah semuanya? Udah. Ya. Kalau sudah, silakan dari kelompok 1 dulu. Teruskan ke depan. Sikap saling tolong menolong. Oke, makasih ya Iva. Yang kedua, apa Anes? Terima kasih ya Nes, silahkan dulu. Oke, hapus dulu buat Ananda semua. Yang semangat dong, hapusnya dong. Karena udah hari dasarnya ya, mau buka ya. Oke, hikmah dari wakalah menurut kelompok 1 yaitu sikap saling tolong menolong. Silakan kelompok 1, kenapa mengangkat ini sebagai hikmahnya? Jelaskan. Karena pelajarannya tadi tergantung pada sikap saling menolong. Oke, karena pelajarannya tadi tergantung kepada sikap saling tolong menolong. Oke, maksud kelompok 1 mungkin di sini karena yang wakalah tadi kan mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Berarti itu termasuk bentuk saling tolong menolong. Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok 2 silahkan. Dapat saling mempercayai antar sesama manusia. Silahkan jelaskan Anes. Karena orang yang kita kasih wewenang tersebut dapat kita percayai karena orang tersebut dapat membantu kita. Oke, bagus sekali. Jadi dapat saling mempercayai antar sesama manusia. Kalau misalnya Anes sudah meminta tolong kepada Rifa melakukan suatu pekerjaan, maka berarti Anes percaya sama Rifa kalau Rifa bisa, dan Rifa juga mempunyai tanggung jawab untuk tidak mengecewakan Anes. Kalau misalnya nanti pekerjaannya berhasil, otomatis nanti
Anes tambah percaya, Divonya juga tambah percaya juga. Jadi saling percaya. Oke, Ibu tambahkan satu lagi bahwa hikmah dari wakalah itu yaitu membantu untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan juga cepat. Karena tidak semua orang mampu melakukan suatu pekerjaan itu. Kayak misalnya tadi menyembelih ayam. Menyembelih ayam itu kan harus bismillah, kemudian langsung set gitu kan. Tidak boleh ha. Kan nggak boleh seperti itu kan? Sama saja dengan menyiksa. Jadi daripada seperti itu mending lebih baik kita tolong sama tetangga dengan bismillah, satu kali potong bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis putus suratnya, meninggal dia. Itu kan? Oke. Jadi yang hikmah wakalah itu ada 3. Yang pertama sikap saling tolong menolong, yang kedua dapat membangun kepercayaan terhadap orang lain, yang ketiga membantu orang melakukan pekerjaan dengan cepat dan baik. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Anda semua? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau gitu Ibu yang bertanya. Wakalah tadi kan mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain melakukannya. Kira-kira ada nggak pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan kepada orang lain? Seperti apa tadi? Mencuri. Ya, mencuri itu memang kadang bisa dilakukan sendiri ya, kalau mentalnya kuat. Kalau tidak kuat baru minta tolong kepada orang lain. Yang lebih spesifiknya lagi, kira-kira apa? Tahu? Yaitu mewakilkan puasa. Karena pengalaman Ibu pribadi di suatu desa itu ada sepasang suami istri. Suaminya ini mengetahui kalau istrinya itu punya utang puasa. Ibu nggak tahu jumlahnya berapa, cuman suaminya ini tuh menggantikan puasa dari istrinya tadi. Jadi yang puasa bukan istrinya, tapi suaminya. Diniatkan mengqadha puasa istri yang tertinggal di bulan Ramadan yang bolong tadi karena halangan haid ya, gitu. Jadi si suaminya ini yang meniatkan diri buat mengganti puasanya si istri. Ini sebenarnya itu tidak boleh ya, karena puasa, sholat itu kan tanggungannya pribadi, ya kan? Itu kewajiban setiap orang yang hidup di dunia ini, terutama yang beriman, terutama yang muslim.